Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia membangkang. Maka saat itulah Allah melaknat yang tadinya dia itu adalah makhluk yang sangat mulia, bahkan berada pada barisan para malaikat. Malaikat itu melihat iblis dulunya itu sangat kagum sekali. Setiap langit itu ada bendera iblis. Iblis az-zahid, iblis itu adalah makhluk yang sangat zuhud. Iblis abid, iblis itu adalah makhluk yang ahli ibadah. Semuanya itu peringkat-peringkat kemuliaan dimiliki oleh iblis. Akan tetapi saat dia melakukan satu pembangkangan kepada Allah, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua gelarnya hilang. Dan semenjak itulah dia bersumpah di hadapan Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Saya akan menjerumuskan seluruh manusia. Seluruh manusia. Itu sumpah daripada iblis. Dendam kesumatnya kepada manusia itu luar biasa. Karena apa? Dia mengingat dulu saya ini mulia, gara-gara manusia ini saya menjadi terhina. Oleh karena itu iblis dan bala tentaranya dia tidak tinggal diam. Setiap saat, setiap detiknya dia melakukan tipu daya. Bagaimana caranya untuk bisa menjerumuskan manusia agar manusia itu jauh dari Allah, agar manusia itu lupa kepada Allah. Banyak 1000 cara dia gunakan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mereka, iblis mengerahkan bala tentaranya sekuat tenaga, bahkan dalam keadaan manusia tidur saja itu masih digoda oleh iblis. Oleh karena itu saat kita tidur dianjurkan untuk berdoa. Minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu minimal. Kalau saking ngantuknya nggak bisa membaca wirid-wirid yang panjang, nggak sempat untuk istighfar, nggak sempat untuk sholawat, nggak sempat untuk baca Bismillah 21 kali, nggak sempat untuk membaca Subhanallah 33, Allahu Akbar 34, Alhamdulillah 33, kan banyak itu wirid-wirid sebelum tidur itu dalam riwayat hadis-hadis itu. Kalau kita baca itu ya bisa lama. Abu Hurairah itu ada punya untaian sekitar ribuan tasbih. Beliau tidak akan tidur sebelum menyelesaikan wirid tasbihnya itu. Jadi punya tasbih yang panjang. Itu untaiannya itu ribuan. Wakilah dikatakan 12.000, wakilah dikatakan 25.000. Bermacam-macam pendapat. Ini beliau tidak tidur sebelum itu selesai. Kalau kita semalaman bisa nggak tidur. Iblis di saat tidur pun kita akan digodanya, kita akan diperdaya oleh iblis. Di antara tipu daya iblis yang akan dilakukan kepada seluruh manusia, yang pertama adalah tadzin. Dia itu iblis, setan itu akan menghiasi amal perbuatan manusia, padahal itu adalah amal buruk. Akan tetapi di situ akan dibungkus oleh iblis seakan-akan itu adalah kebaikan. Di saat musim panas terdengar azan, dia datang tuh iblis. Udah, sholat di rumah saja. Toh ini lagi musim panas, nanti kamu sakit kepala. Itu sepertinya adalah sebuah kebaikan, sebuah alasan yang rasional. Padahal itu adalah tipu daya dari iblis. Jangan diikuti. Di saat kita sudah bisa beribadah, melakukan ketaatan, datang lagi dia. Kamu kalau baik, kalau sudah sholat tahajud jangan sendirian, ajak teman-temanmu. Ajak tuh lewat WA. Bener di WA. Yuk tahajud WA di jam 3 malam, jam 2 malam. Tujuannya iblis apa? Agar memasukkan perasaan, ini loh gua sudah bangun, ini loh saya sudah bangun, sudah tahajud. Nah itu sangat lembut sekali. Itu adalah tipu daya dari iblis. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Iblis itu akan selalu membungkus keburukan-keburukan dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tipu daya selanjutnya adalah talbis, mencampur adukan antara yang batil dengan yang hak. Dalam hal beragama, dalam hal akidah, iblis ini akan selalu menggoda kita untuk senantiasa bersifat toleransi. Kamu itu sama pemeluk agama yang lain harus toleransi. Tuh kamu, teman kamu tuh non muslim sedang merayakan hari raya, kamu umat Islam dianjurkan untuk toleransi. Datangi mereka, ikut berbahagia dengan perayaan mereka. Seakan-akan itu masuk akal. Kemudian dia datanglah ikut merayakan hari raya agama yang lain. Nah, ini talbis, mencampur adukan antara yang batil dengan yang hak. Bisikan iblis, jangan diikuti. Atau apabila seseorang itu ada orang yang terpuruk kehidupannya, hancur ekonominya,
punya utang yang begitu banyak. Kemudian datang iblis. Ini khusus buat kamu. Dia berpikir sendiri itu, liar pikirannya. Kamu sudah tidak ada yang bisa dijual, kamu sudah tidak ada yang bisa diandalkan. Sekarang pasang aja nomor togel 1.000 dapat 1 miliar. Kamu pasang 50.000 udah dapat berapa? Ini kan keadaan mendesak, nggak masalah, darurat. Ini mencampur adukan sesuatu yang batil dengan perbuatan yang hak. Yang hak apa? Membayar hutang itu adalah kebaikan. Kemudian yang batil, yang tidak baik itu adalah masang nomor togel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada juga orang yang sakit bertahun-tahun nggak sembuh. Datang iblis nipu daya. Kamu bisa sembuh apabila kamu minum obat ini. Padahal obat itu obat yang diharamkan. Di dalamnya ada campuran babi, contohnya begitu, babi. Kemudian dia ditipu daya oleh iblis, minum itu kamu akan sembuh. Nah, ini tidak boleh. Padahal dikatakan dalam satu riwayat tidak ada kesembuhan pada yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pula orang yang minum khamr dengan alasan jamu. Sudah sedikit saja nggak apa-apa buat jamu. Itu banyak sekali perkataan-perkataan itu di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh itu. Kullu muskirin haramun, qaliluhu wa katsiruhu. Setiap yang memabukkan itu haram. Meskipun itu sedikit ataupun banyak. 1 botol bir itu haram. Kemudian kita ngambil sedikit saja, sekian gram, sekian mili, kita minum dengan alasan sedikit. Nah, itu tetap haram, tidak boleh. Dengan alasan apapun, itu diharamkan dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencampur adukan yang batil dengan yang hak, ini sesuatu yang banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tipu dayanya yang ketiga, taswif. Mendorong manusia, umat Islam, kita semua yang beragama Islam, muslim, di situ taswif untuk menunda bertaubat. Sudah, kamu masih muda, bekerja yang keras, taubat nanti saja. Mumpung masih muda, nikmati masa mudamu. Kapan lagi kamu bersenang-senang kalau tidak di masa muda ini? Kapan lagi kamu bisa bahagia kalau tidak di masa muda ini? Nah, sudah, masalah dosa belakangan. Taubat nanti saja. Mumpung ada kesempatan. Nah, ini adalah bisikan dari iblis, tasbih. Dia akan membisikkan agar kita menunda taubat. Padahal kita semua tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Kita selalu dibisiki oleh iblis, mati. Kamu masih muda, nggak mungkin mati. Perasaan itu kita itu sehat-sehat saja, baik-baik saja. Perasaan itu mati itu masih jauh. Padahal mereka jutaan manusia telah meninggal dunia dalam keadaan menunda taubatnya. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Kemudian tahwin. Bisikan tipu daya iblis, setan itu adalah tahwin. Menganggap remeh dosa-dosa kecil. Ini dosa kecil nggak apa-apa, nggak masalah. Toh Allah Maha Pengampun. Selalu dibumbui dengan hadis ayat bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengampun. Padahal dalam hadis dikatakan la saghirata ma'al yusra. Tidak ada dosa itu kecil apabila dilakukan terus-menerus. Hari ini bermaksiat, nanti jam 3 bermaksiat, jam 4 bermaksiat, jam 5 bermaksiat, kecil-kecil tapi terus, itu lama-lama akan menjadi dosa besar. Nah, tipu daya iblis, dia akan selalu masuk dalam bisikan hati kita, membisikkan kemaksiatan yang kamu lakukan ini adalah dosa kecil. Toh teman-temanmu banyak yang melakukan dosa besar. Mereka tuh yang di sana dia bermaksiat dengan melakukan dosa-dosa yang besar. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Yang bermaksiat, yang pezina saja masih Allah ampuni. Apalagi kamu cuma melihat yang haram sedikit, nah, pasti Allah lebih mengampuni. Nah, ini tipu daya dari iblis, tahwin, menganggap dosa kecil, meremehkan dosa itu, dosa kecil itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai di saat kita bisa menghindari dosa yang besar tapi kita meremehkan dosa yang kecil. Ketahuilah Allah menyembunyikan kemurkaannya. Artinya apa? Kita tidak ada yang tahu kemaksiatan mana yang di situ akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak tahu ketaatan yang mana yang di situ akan menurunkan rahmat kasih sayangnya Allah. Kebaikan yang kecil jangan disepelekan. Kemaksiatan yang kecil jangan pernah disepelekan. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.